Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu dan mendiskusikan topik baru. Berikut kita akan menjelaskan mengenai teknik-teknik penimbunan limbah B3. Setelah sebelumnya kita belajar pengolahan ya. Teknik penimbunan limbah B3 ada 3. Ada deep well injection, ada surface impoundment, ada secure landfill. Deep well injection kurang lebih artinya memasukkan limbah ke dalam tanah ya, ke dalam tanah. Yang ini mengumpulkan limbah, biasanya ini limbah cair ya. Surface impoundment ini limbah cair ditampung sementara sifatnya kalau surface impoundment ini. Dan yang terakhir adalah secure landfill. Jadi kalau untuk secure landfill ini adalah tempat pemrosesan akhir limbah B3 ya. Kalau TPA-nya limbah non B3 namanya sanitary landfill, sedangkan TPA-nya untuk limbah B3 namanya secure landfill. Oke, baik, kita akan jelaskan satu persatu ya. Deep well injection, apa aja yang jenis limbah yang bisa dimasukkan? Semua jenis limbah cair yang dapat disuntikkan tanpa menimbulkan sumbatan ya. Kedalaman deep well injection ini bisa sampai 3.600 meter. Namanya saja deep well ya, dalam ya. Lokasi biasanya bekas galian tambang. Jadi yang biasa digunakan untuk deep well injection adalah yang biasanya digunakan tambang. Kalau contoh di gambar ini bisa terlihat ya. Oke, selanjutnya seperti ini. Deep well injection syaratnya tidak boleh tidak boleh ada di saluran akuifer. Masih ingat ya pelajaran geohidro? Jadi kalau kita mau buat deep well itu harus di bawah akuifer, tidak boleh di saluran akuifer ya. Jadi misalkan ini akuifernya di sini, kita harus semakin dalam lagi ya. Dan biasanya deep well injection ini diletakkan di batuan yang porous, yang berongga ya, yang batuannya berongga agar limbah yang dimasukkan itu bisa terserap dan bisa diolah secara alami oleh lingkungan. Harapannya seperti itu. Karakter limbahnya adalah volume sesuai dengan kapasitas batuan. Jadi sebelum kita mau memasukkan limbahnya seberapa besar, kita harus tahu juga batuan yang akan kita injeksikan itu seberapa besar kapasitasnya, porosnya seberapa besar ya, kerapatannya atau fluida batuannya berapa, viskositasnya berapa, suhunya tidak tinggi, SS-nya rendah, gas rendah, kadar garam rendah, pH-nya tidak asam, sifatnya stabil, dan toksisitas rendah. Kelas 1, Municipal Wastewater Hazardous ya, yang biasanya ya. Ini bisa sampai 4.000 feet ya. Ini drinking water resource, ini saluran akuifer. Ini ada batuannya, tapi di sini adalah batuan yang paling aman ya, chemical plant di sini. Untuk industri ini. Nah, ini contoh lagi untuk misalkan oil and gas ya. Ini deep well injection-nya bisa disampai kedalaman berapa ini? Ya, di paling bawah. Yang terpenting tidak di lapisan akuifer, harus di lapisan batuan berongga biasanya. Ini brine disposalnya dibuang di kedalaman yang ini. Nah, ini ya, yang tadi kan garamnya ya. Ini dibuang di lapisan garam. Karena biasanya kan lapisan yang bergaram dia porositasnya lebih besar ya. Kalau porositasnya lebih besar, dia kemampuan menyerapnya juga lebih banyak ya, sehingga lingkungan itu mampu menyerap dan bisa harapannya lingkungan mampu menyerap dan bisa purify dengan sendirinya.
jauh ya dari permukaan. Syarat-syaratnya memang seperti itu. Nah, ini contoh yang salah ya. Ini injeksinya ada di atas aquifer. Ini jelas dilarang dan tidak diperbolehkan kalau deep wellnya seperti ini ya, karena dia ada di atas lapisan aquifer. Nah, jadi contohnya misalkan ini di suatu pemukiman ya. Nah, misalkan ini drinking water resource-nya, sumber airnya di sini. Ketika kita mau membuat deep well injection harus di bawah ya. Di bawah lapisan air, tidak boleh di atas seperti ini ya. Kalau safety tank nggak apa-apa ya. Nah, kelebihannya apa? Ini safe method if sites are chosen careful. Jadi deep well injection bisa menjadi kelebihan apabila site yang kita pilih benar-benar adalah site yang aman. Jadi porositasnya sangat tinggi, jadi kemampuan purifiernya memang bagus. Itu adalah pilihan yang paling baik. Yang kedua adalah limbah dapat directify jika masalah dikembangkan ya. Ini pekerjaan yang paling mudah dilakukan ya, karena hanya menginjeksikan limbah yang dihasilkan langsung ke bawah dan low cost. Nah, kerugiannya apa? Pasti ya, namanya deep well ya, leak ya, kebocoran ya. Nah, apalagi kebocoran dari korosi sumurnya ya. Nah, kira-kira menurut kalian dari kelebihan dan kekurangan tadi apakah lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya untuk deep well injection itu? Ini pilihannya ada tidak. Tidak itu artinya dia lebih banyak kerugiannya deep well karena sistemnya mungkin aja bocor dan terkontaminasi ke tanah yang sekitarnya, air tanah pun akan ini sedimen ya. Kalau misal ini terjadi jika sistemnya tidak bagus ya. Ada yang jawab, oh iya benar, lebih banyak untungnya kok daripada kerugiannya. Nah kan, design to permanently remove hazardous waste from surface ya. Jadi karena alasannya yang mengatakan iya lebih banyak kelebihannya karena kan kalau misalkan dimasukkan ke dalam ini kan dia bisa jauh dari permukaan. Nah, metode penimbunan yang kedua adalah surface impoundment. Biasanya sifatnya sementara saja ya. Karena sifatnya sementara dan biasanya cuma menampung limbah cair ya. Kelebihannya apa? Dia cost-nya lebih murah, operasinya juga lebih murah karena tapi lahan yang butuhnya luas ya. Butuh lahan luas untuk menampung air limbah yang masuk ya. Dapat dibangun dengan cepat, limbahnya dapat ini ya. Nah, dengan double liner syaratnya ya. Nah, sama kalau ini juga bisa leaking ya. Nah, kekurangan yang kedua air pollution ya. Polusi udara pastinya karena ada di atas permukaan ya. Karena pasti kan ada volatil-volatil yang berkembang ke atas ya. Oke, ini mau lebih banyak yang kelebihannya apa kekurangannya ya. Kalau yang bilang oh enggak, dia lebih banyak kerugian karena masa lingkungan diekspos limbah berbahaya sebegitu aja ya. Ada yang bilang iya lebih banyak kelebihannya karena surface impoundment itu murah, solusi yang murah kalau misalkan kita dananya sedikit ya. Setidaknya untuk tempat yang sementara. Yang ya. Ini kalau misalkan hazard can be disposed ya, kalau misalkan disuruh pilih ya. Kalau deep well disposal itu limbah cairnya itu dipompa dengan tekanan menuju ke batuan poros ya, yang porositasnya tinggi ya, yang jauh dari lapisan aquifer. Kalau surface impoundment itu dia cukup menggali lapisan kayak bikin kolam gitu ya, yang bikin kolam, kemudian kolamnya dilapisi lapisan geomembran gitu. Nah, langsung diletakkan ya. Yang ketiga adalah secure landfill ya, TPA-nya limbah B3 ya.
Syarat secure landfill apa? Bebas banjir, kondisi geologi, hidrogeologi, iklim, cuaca. Kurang lebih penampakannya seperti ini ya, secure landfill ya. Kita sebutkan. Nah, secure landfill sendiri itu ada 3 kategori. Ada landfill kategori 1, 2, dan 3. Bedanya apa, Bu? Bedanya adalah pemasangan linernya atau lapisan linernya. Kalau kategori 1 itu linernya double ya. Ada 2 liner berarti. Liner itu apa, Bu? Lapisan geomembran itu ya. Kalau kategori 2 single liner, clay liner, yang membedakan apa, Bu? Parameternya. Nah, kita bisa lihat di sini langsung. Jadi kan ada baku mutunya nih ya, parameternya ini aja. Kalau misalkan kolom A ini, kolom B ini ya. Nah, ini kalau misalkan nilainya kurang dari kolom A ini, dia masuk ke kategori 2. Kategori 2 itu adalah single liner. Kalau lebih dari kolom A, dia harus kategori 1. Artinya, secure landfill yang dibuat harus double liner atau double, lapisannya double ya, lapisannya double. Nah, kolom B ini, nah jika kurang dari ini, maka dia kategori 3 yang lapisannya cukup dengan tanah, nggak pakai liner tambahan kayak geomembran ya. Karena kita bisa lihat nih baku mutunya ya. Kan ini 30, kecil kan ya, ini 300. Coba kalau misalkan lebih dari 300 gak di double liner, kan ada kemungkinan bisa merusak lingkungan kan ya. Makanya semakin tinggi pencemarannya, maka diharapkannya lapisannya semakin banyak ya. Karena ini nilainya juga kecil, berarti cukup, insya Allah tanah diharapkan sudah mampu menjadi purifikasi alami. Nah, ini contohnya. Contohnya geomembran itu seperti ini. Yang saya pernah diskusikan di kelas ya. Kayak line ini ya. Seperti ini. Ini nanti ditaruh di lapisan paling bawahnya. Nah, ini susunannya untuk kategori 2 ya. Ya, kategori 2. Jadi di ini ada gravel atau kerikil, ini limbah. Nah, ini limbah, kerikil, kemudian ada untuk lindinya, ini untuk lindinya. Untuk lindi ini geomembrannya, di bawah geomembran ada tanah, di bawah tanah ada ini layer lagi. Ini untuk yang kategori 1 yang double liner ya. Jadi setelah limbah, kerikil, ada geomembran, ada tanah, ada kerikil lagi, ada geomembran lagi, ada tanah lagi ya. Nah, ini untuk membedakan antara kategori 1, 2, dan 3. Bisa kita lihat di sini ya. Ini limbahnya paling atas, ini untuk susunan yang paling bawah ya. Ini tanah ya. Tanah. Nah, di sini kan di sebelum tanah nih ada lapisan membran yang pertama, tanah. Ini yang pipa-pipa itu ya. Ini yang lapisan yang kedua. Kalau yang untuk kategori 2 kan hanya single liner ya, lapisannya 1 aja. Geomembrannya ada di sini, setelah itu baru tanah. Kategori 3 kan pakai clay atau tanah ya lapisannya. Nah, sehingga tidak ada lapisan tambahan, langsung clay. Dari limbah. Karena nilainya juga lebih kecil ya, limbah yang ditimbun. Oke, penutup akhir. Penutup akhir ini juga penting ya. Maaf. Oke, maaf. Oke, penutup akhir ini juga penting ya. Maafkan. Nih, rancang bangun ada lapisan dasar, ada geomembran kedua, ada deteksi kebocoran, lapisan tanah penghalang. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya.